pemateri Datuk Paduka Sulaiman yang terkait dengan ekonomi dan recovery ekonomi. Masing-masing pemateri kita berikan waktu 20 menit. Persilakan kepada Bapak Dr. Haji Asari, MSc. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wattaqah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Dekan beserta jajaran, Ibu narasumber, Bapak-bapak, Ibu audiens dari dalam maupun dari luar. Saya lihat ada yang dari luar, dari lembaga perbankan. Terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini di suasana dingin, mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana, paling tidak untuk memberikan atmosfer bagi kita pagi ini terkait dengan diskusi tema yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saya memberikan aksentuasi penekanan kepada perilaku ekonomi atau economic behavior yang memang menjadi concern kita dalam berbagai analisis-analisis yang kita lakukan, baik di jurnal maupun di beberapa media yang kita publish. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mencoba melihat kondisi terkini sejak diberlakukannya PSBB sampai kita masuk ke new normal ini. Dan ini saya lihat report kita bangkit kita kepada kondisi ekonomi yang relatif terpuruk dari sebelumnya. Saya melihat penting satu variabel terkait dengan apa yang kita namakan dengan perilaku ekonomi, economic behavior. Next. Next. Bapak nih. Ada 4 hal yang ingin kita bicarakan. Pertama, kita dulukan dengan mukadimah, kemudian kita lihat kondisi terkini wajah ekonomi kita. Kemudian saya memilih pendekatan melakukan penguatan dari aspek perilaku ekonomi dan kemudian closing. Next. Bapak Ibu, kita harus meyakini sedalam-dalamnya bahwa kehadiran COVID-19 ini sesuatu hal yang tidak terprediksi oleh banyak orang. Diskusi dosen. Bunda Beko tidak terprediksi oleh banyak orang, tidak menjadi catatan oleh banyak orang, lalu kemudian dia hadir dalam kehidupan kita. Iya. Nah, yang sudah berlangsung sedemikian lama, mulai dari Cina, kemudian masuk ke Indonesia, disampaikan langsung oleh kepala negara terkait dengan yang terinfeksi virus corona ini. Sampai saat ini, seluruh kehidupan kita itu terkena dampak COVID-19 ini. Tidak terkecuali juga adalah ekonomi. Ekonomi adalah bahagian dari ranah kehidupan kita yang juga terkena dampak COVID-19 ini. Next. Kita ingin fokus berbicara tentang dampak COVID-19 ini dalam bidang ekonomi. Kita lihat datanya. Mari kita lihat data makro. Next.
Nah, ini data-data yang pure saya ambil dari BPS dan beberapa tulisan-tulisan terkait dengan ini. Kuartal 1 2020 itu relatif pertumbuhan ekonomi kita 2,97%. Ini masih tergolong bagus karena ini awal-awal di mana COVID-19 ini hadir dalam kehidupan keseharian kita, terutama masalah ekonomi. Nah, namun kalau istilah teman saya di media kemarin, bak air mengalir, dampak itu semakin kita rasakan. Nah, di kuartal 2, ekonomi akan mengalami kontraksi, akan mengalami fluktuasi. Meskipun ada kondisi yang positif, tapi paling tidak kondisinya sudah down, sudah menurun. Kalau grafiknya bergerak ke bawah, begitu kondisi yang ada di kuartal 2 dari data-data yang ada. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, prediksi-prediksi tentang pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh berbagai lembaga, seperti yang kita lihat di slide ini, ada angka-angka yang positif dan ada yang negatif. Malah Oxford Economics itu negatifnya sangat menyedihkan ya. Orang Minang menyatakan agak ke dalam aja mata paidanya. Melihat kondisi ekonomi minus 6,1%. Ini prediksi karena dia akan berhadapan dengan masa di kuartal berikutnya. Next. Nah, kita lihat dari sisi data-data yang sifatnya mikro, tapi ini agregat yang terjadi di Indonesia. Kita ambil saja data yang dipublish baru-baru oleh BPS, indeks penjualan, indeks keyakinan konsumen, indeks produksi. Kalau kita perhatikan betul angka-angka ini, semuanya mengalami penurunan. Ekonomi di dalam kondisi konstruktif. Jadi ini kondisi kita menurut angka-angka. Nah, jika kemudian seandai kata di antara kita ada melihat kondisi di sekitar kita baik-baik saja, itu mungkin satu kasus dari yang ada kita lihat. Tapi ini secara agregat, ini data ini bisa kita pakai untuk menjelaskan bahwa kondisi ekonomi kita tidak di dalam kondisi yang baik ya. Dalam data ini negatif semua, ini turun ya. Nah, kita tidak pesimis lah ya. Kita tidak mengajak kita semua pesimis karena ini turun semua. Dan ini bagaimana nih ke depan ekonomi kita. Nah, meskipun berbagai stimulus-stimulus dilakukan, kebijakan-kebijakan diambil, tapi apakah ini mampu mendongkrak atau bagaimana kita juga tidak tahu. Catatan penting kita, Bapak dan Ibu, wabil khusus kita umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, di prode-prode yang kita sebutkan ini kan seharusnya prode di mana ekonomi tumbuh itu naik. Kenapa? Karena ada momen Idul Fitri, ada momen sebelumnya Ramadan, yang notabene-nya itu kondisi di mana konsumsi rumah tangga sebagai bahagian penting yang berkontribusi terhadap kondisi ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga, ini tidak berdampak sepertinya, karena orang lebih banyak mengurangi transaksi,
orang lebih banyak mengurangi interaksi dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi catatan penting bagi kita yang seidealnya, yang idealnya sesuai dengan data-data tahun sebelumnya. Biasanya di Ramadan, Idul Fitri, momennya ekonomi bagus. Nah, saya melihat kondisi tahun ajaran baru, demand terhadap kebutuhan-kebutuhan itu relatif tidak akan mampu juga mendongkrak kondisi ekonomi yang kalau kita lihat dari segi data ini. Ya, biasanya kan seperti ada event-event tertentu, seperti tahun ajaran baru, tentu demand terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap proses belajar mengajar itu tentu banyak, ya. Dan segala hal yang terkait langsung terhadap itu juga akan menjadi dampak turunannya. Nah, ini saya memprediksi saja, ini tidak banyak mendongkrak kondisi ekonomi kita. Dari rilis-rilis yang kita lihat, pernyataan secara mikro saja, kita pakai saja Sumatera Barat. Bapak Gubernur sudah menyatakan tatap muka tetap tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian wali kota kemarin juga begitu. Nah, ini artinya kan stay at home akan tetap menjadi hal yang berlanjut dan itu banyak berpengaruh kepada ekonomi. Wabil khusus terkait dengan permintaan kebutuhan terhadap proses PBM yang akan mulai tanggal 13 besok ya. Nah, jadi biasanya momen-momen seperti itu memberikan positif terhadap ekonomi kita. Nah, ini bukan bermaksud untuk pesimis ya. Next. Nah, data-data yang kita ambil tadi, prediksi-prediksi yang muncul, ini kan seperti yang saya sampaikan di awal, ini catatan awal saja. Dari hal-hal yang kita amati, kita baca, kita berdiskusi. Nah, prediksi-prediksi itu macam-macam. Kurva yang pertama itu menunjukkan ekonomi itu turun, tidak lama setelah turun itu naik lagi. Kurva yang pertama itu gambarannya, dianalogikan begitu. Kalau kurva U, ekonomi itu turun, agak lama dia landai, ya di bawah maksudnya, kemudian dia bergerak maju, bergerak naik ke atas. Ada kurva L, nah turun, kemudian tetap saja di bawah, tidak tahu kapan dia akan naik. Kemudian ada satu lagi yang tidak saya tuliskan, I itu turun saja terus dan dia tidak pernah membentuk bergeser ke kanan, yaitu seperti L ini. Ini prediksi-prediksi. Bisa jadi terwujud atau bisa jadi tidak. Yang namanya prediksi tentu orang punya data untuk membuat prediksi ini, orang punya analisa, silahkan saja. Tapi paling tidak ini yang ada mencermati kondisi ekonomi sekarang ini. Ada yang menarik Bapak dan Ibu, saya mengutip Amartya Sen ini, peraih Nobel di bidang ekonomi. Dari sekian banyak prediksi-prediksi, seperti yang saya sebutkan di awal, ada yang minus 6% pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen ini dia sangat optimistik. Apa menariknya? Menariknya adalah dia melihat yang menjadi generator untuk bangkitnya ekonomi tidak saja stimulus-stimulus yang diberikan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah government, pemerintah, tapi suasana COVID-19 ini, suasana new normal ini nanti, itu akan menciptakan orang akan saling membantu. Orang punya empati. Inilah yang kemudian akan bekerja di luar kebijakan-kebijakan pemerintah, di luar variabel-variabel yang di kebijakan fiskal, moneter, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di luar itu ada satu sistem yang berjalan dengan baik. Menurut Amartya Sen begitu, dia optimis. Ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini relatif dialami oleh banyak negara.
Kalau krisis 98, 97 tidak banyak yang dialami oleh negara, kita bisa minta bantuan kepada orang. Tapi hampir negara-negara besar mengalami ini. Kata Pak Yusuf Kalla, ini umum. Nah, kita minta bantuan ke siapa? Nah, saya melihat Amartya Sen ini dia optimistik untuk masa depan. Dalam kondisi ini, yang bergerak itu adalah empati orang ZHF kepada ZHF not. Ini yang kemudian mengkapitalisasi ekonomi. Begitu Amartya Sen menyatakan. Jadi dia optimistik. Apa yang sesungguhnya terjadi di masa yang akan datang, Allahu a'lam bishawab. Kita tentu bisa berdoa, karena ini bahagian dari kelemahan kita. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Luqman. Apa yang terjadi di masa yang akan datang kita tidak tahu. Nah, apakah kurvanya seperti ini atau seperti apa? Tapi yang jelas model-modelnya ini yang disampaikan. Kita sebagai seorang Muslim tentu kita optimis, Bapak dan Ibu, karena apa yang terjadi di alam ini tidak lepas dari ilmu dan kuasanya yang kuasa. Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. So pasti itu. Dan kita nikmati saja kondisi ini, sembari kita terus bersemangat dalam menghadapi kondisi ini. Next. Nah, baik. Saya tidak panjang lebar, saya ini menjadi poin saja. Ini menjadi fokus kita. Saya melihat untuk bangkit kita, selain dari apa yang kita jelaskan di atas, saya masih tetap menempatkannya. Sejak saya melakukan penelitian dulu, dibantu oleh Bu Esi, religiosity ini tetap menjadi top variabel bagi saya. Terutama terkait dengan economic behavior ini. Di mana belief orang, keyakinan orang itu menjadi generator yang sangat kuat menggerakkan. Bisa mendorong orang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang lebih besar dan fundamental dalam kehidupannya. Nah, ini kan sudah menjadi fakta di mana bangkitnya kapitalisme, ya seperti yang ditulis oleh Weber dan lain sebagainya itu kan menunjukkan ini. Wabil khusus ini sangat mendorong kita kembali untuk menempatkan ini sebagai bahagian yang penting dalam konteks bangkitnya kita, atau paling tidak kita punya ketahanan untuk menghadapi ini. Ya, religiosity ini menjadi penting. Religiosity ini bukan dalam pengertian keyakinan, ya, keyakinan kepada yang kuasa dan lain sebagainya. Itu kan persoalan fundamental itu, tauhid. Tauhidnya, ini religiosity yang kita maksud ini adalah terimplementasi apa yang menjadi keyakinan tadi, tembus dia kepada perilaku begitu. Jadi dari tauhid dia tembus menjadi perilaku dari belief tadi. Nah, ini yang saya sebut dengan religiosity, dan ini mesti terus secara kuat digerakkan. Saya hakul yakin ini adalah sangat urgent bagi kita untuk selalu melakukan gerakan-gerakan ini, karena ini bisa mendorong orang untuk bisa lebih kuat menghadapi, ya, menghadapi kondisi ini. Baik, yang kedua, saya melihat dan sejauh literatur yang ada, ini hanya penglihatan sementara saja. Sementara dalam pengertian ini tentu kita butuh mencek lebih lanjut, ya. Nah, saya melihat apa yang diistilahkan di dalam istilah kewirausahaan, yaitu entrepreneurial orientation ini yang dikemukakan oleh Miller dan kawan-kawan, kemudian Lupkin, ini menurut saya adalah momentum sekarang untuk ini kita masifkan. Konsep ini sesungguhnya ada di perusahaan, di dunia usaha. Namun kita bisa memasukkannya kepada individu-individu. Ya, semangatnya kita bisa masukkan kepada individu-individu dalam rangka menghadapi kondisi ini sebagai modal bagi kita untuk recovery. Yang pertama itu adalah risk taking. Ya, kita harus siap untuk tidak lari dari risiko. Perilaku di mana kita siap untuk menerima risiko, berani menghadapi risiko. Ya,
Jadi tidak perlu takut, tidak perlu lari dari risiko ini. Tidak hanya sekarang saja, dulu juga ada risiko. Tidak hanya COVID-19, sebelum itu juga ada. Jadi tidak perlu takut-takut, tidak perlu lari dari risiko. Orang kalau ingin bertahan secara ekonomi, dia harus cinta kepada risiko. Nah, kemudian yang kedua itu inovatif. Inovatif, semangat untuk selalu menemukan ide-ide baru, kreativitas, ya. Tentu ini aksentuasinya kepada R&D, Research and Development. Selalu dicari tahu melalui penelitian-penelitian, dicari tahu melalui pengkajian-pengkajian, kemudian dikembangkan. Nah, biasanya ini sangat berpengaruh kepada keunikan yang ada terhadap satu produk yang dimiliki atau yang dihasilkan. Kemudian proaktif, ini perilaku yang selalu bergerak dinamis dan dia bergerak lebih mendahului yang lain. Jadi lebih awal dia bergerak. Jadi seperti inilah, seperti semen padang. Belum dipikirkan orang, dia sudah berbuat. Kira-kira begitu saya memahaminya. Jadi ini 3 dimensi dari IO. Kemudian ada juga yang lain, perkembangan berikutnya ditambahkan, tidak hanya yang 3 ini saja, tapi ada kompetitif, kemudian ada otonomi. Nah, kompetitif itu adalah ambisi untuk selalu meningkatkan market share. Perlu kita memiliki ambisi, ya. Ambisi yang positif tentunya untuk selalu bagaimana kita meningkatkan market share. Nah, terakhir otonomi. Otonomi ini walaupun oleh Lupkin ditempatkan di akhir, tapi dia menjadi hal yang sangat urgent untuk tumbuh dan berkembangnya risk taking, inovatif, proaktif, dan kompetitif aggressiveness ini. Tidak mungkin ini yang 4 itu ada kalau tidak ada kebebasan yang dimiliki. Orang berada di dalam kebebasan memilih, kebebasan mengambil keputusan. Ini menjadi penting. Nah, saya melihat Bapak dan Ibu ini sangat penting untuk kita elaborasi lebih lanjut. Ini catatan awal saja. Mungkin agenda kita ke depan adalah bagaimana kita meriset ini terkait dengan apakah di UMKM ataupun di hal-hal lain terkait dengan ini. Ini sejauh yang saya lihat, ini banyak hal yang sudah mengantarkan usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan sukses dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Ini kita ambil untuk menjadi hal bahagian dari individu, perilaku individu, behavior dari individu, menurut saya sangat bagus di dalam rangka memberikan penguatan terhadap kondisi kita sekarang ini. Jadi ini perlu terus didorong, dan kita bahagian dari bidang akademik tentu ini menjadi penting, menjadi bahagian riset, membuktikan, melakukan proof, dan tentu nanti kita dapat evidence-nya terkait dengan ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai catatan awal. Karena saya mohon maaf sudah sering sering berjanji terkait dengan ini. Sedianya tentu sebelum COVID ini sudah kita diskusikan, tapi karena kesibukan satu dan lain hal, ini baru hari ini saya bisa menyempatkan diri, dan saya sangat berterima kasih, berterima kasih kepada pihak fakultas mempercayakan ini, dan ini yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ini sebagai pembuka kita untuk berdiskusi. Itu saja. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu tanya, kita bisa berdiskusi atau call me on number yang disebutkan di layar, ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Asy'ari, Dr. Sulaiman LSI yang telah memaparkan terkait dengan persoalan dan data-data ekonomi, kaitan terkait dengan indeks ekonomi, jualan, keyakinan, dan termasuk di situ adalah manufaktur
beberapa data yang kita lihat tadi yang dijelaskan oleh narasumber yang pertama, adanya kecenderungan penurunan ekonomi di saat pandemi.